Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Satu Setrum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara setting relay ABB tipe REF 615. Bagaimana cara settingnya? Mari kita lihat di depan layar. Oke, sebelum untuk setting RF 615, pastikan rasio yang ada di panel tersebut. Kalau misalkan sudah ada rasionya, pertama-tama kita masukkan nilai rasionya tersebut. Caranya kita masuk ke menu. Oke, terus cari konfigurasi. Setelah itu kita klik konfigurasi, kita ke bawah scroll, cari yang namanya analog input. Nah, ini analog input. Oke, setelah itu tekan tombol kanan. Nah, di sini ada analog input untuk CT, VT, dan CTI0. Nah, kalau misalkan sudah ada nilai rasionya, kita masukin. Misal dengan di sisi panel tersebut rasionya 100/1, maka di sini 100/1, atau rasionya itu 50/5, kita rubah. Bisa dengan caranya klik enter, terus arahkan. Nah, ini kita tanda panah ke bawah untuk naik turun. Ini kita bikin 5. Contoh misalnya kalau rasio CT-nya itu 50. Nah, ini kita bikin 0. Setelah itu kita enter. Lalu kita rubah di sisi sekunderinya. Karena primerinya itu 50 ampere per 5 ampere, maka sekunderi di sini kita rubah jadi 5 ampere. Oke, enter. Nah, setelah itu back. Nah, kalau misalkan di sisi panel tersebut juga ada VT atau voltage, maka VT tersebut kita rubah sesuai dengan rasio. Misalkan VT-nya itu 20 kV, sekunderinya itu 100 volt. Di sini untuk ngerubahnya. Setelah itu di sini juga disamain tegangannya, terus voltage U0 nya juga disamain, sama untuk current I0 nya atau 0 CT nya ini disamain dengan yang tadi. Kalau misalkan ada 0 CT terpisah, maka disesuaikan dengan 0 CT tersebut. Tapi kalau misalkan 0 CT nya tidak ada, atau disamain dengan rasio CT yang terpasang. Contoh tadi rasionya 50/5, kita rubah jadi 50/5. Terus untuk sekunderinya juga kita samain. Oke, setelah itu back lagi, back sampai muncul commit setting. Nah, di sini adalah untuk nge-save settingan yang sudah kita rubah. Kita pilih yes. Oke, setelah rasio CT kita setting, baru kita masuk ke nilai settingan. Untuk overcurrent-nya berapa, ground fault-nya berapa. Nah, di sini ada di menu setting. Nah, pilih yang setting. Setelah itu klik kanan. Nah, ini kita langsung enter. Nah, di sini ada settingan current, voltage, frekuensi, dan proteksi lainnya. Nah, kita setting untuk overcurrent-nya. Nah, di sini ada kode-kodenya. Kalau misalkan dari sisi sana tidak tahu kode ini apa, bisa kita tanyakan ke sisi relaynya. Nah, bagaimana tanyakannya? Nah, di pojok kanan di sini ada tanda tanya. Ya, kita tinggal klik tanda tanya ini.
Misal contoh untuk 51N ini apa sih? Kita tanda tanya. Oke. Nah, untuk 51N ini adalah non directional earth protection untuk height-nya. Tuh. Nah, cara untuk back-nya lagi, kita untuk back atau escape. Nah, di sini kita mau setting untuk overcurrent yang low. Nah, overcurrent yang low di sini kodenya adalah 671. Nah, 671 ini adalah kode di mana dia bisa multifungsi. Pertama, dia bisa jadi direksional atau non direksional. Atau non direksional itu adalah diartikan dengan overcurrent biasa yang tanpa ada tegangan. Itu. Nah, ini di sini settingnya. Nah, di sini untuk star value-nya disesuaikan dengan settingan yang ada di lapangan. Di sini untuk default-nya itu adalah 1 kali IN. Ini settingannya. Nah, ini bisa misalkan settingannya 0,05 atau 0,5. Ini untuk minimum value-nya itu adalah 0,05 kali IN. Oke. Ini kita enter, back. Nah, di sini ada star value-nya. Nah, ini untuk settingan ini, parameter setting ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sini ada time multiplier, minimum overtime-nya, terus ada overtime kurvanya. Nah, di sini bisa pakai kurva normal inverse pilihannya atau pakai definite time. Di sini ada inverse, IC very inverse, normal inverse. Tinggal disesuaikan. Nah, di sini IC definite time. Nah, untuk setting ini di sini ada forward. Nah, forward ini adalah diartikan untuk direksional. Kalau misalkan dia overcurrent biasa, ini bisa kita ganti, rubah jadi non direksional. Oke. Nah, setelah dirubah semua settingannya, ini kita bisa kembalikan. Kita save untuk settingan tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan yang dibutuhin hanya overcurrent sama ground fault, untuk proteksi yang lain di off-kan saja karena proteksi tersebut tidak digunakan. Itu hanya proteksi yang untuk kita gunain aja, yang diaktifkan on atau off. Nah, setelah itu kalau misalkan dari sisi lapangan tidak biasa dengan apa istilahnya itu, dengan IC ini atau kode ANSI ini bisa dirubah. Misalkan kalau dirubah menjadi IC 61850 atau biasa di lapangan I lebih besar atau I lebih besar 1 atau 2, ini bisa dirubah. Cara untuk merubahnya itu kita masuk ke menu konfigurasi. Oke, kita klik kanan. Setelah itu kita masuk ke HMI. Nah, di sini ada untuk namanya, nama konvensionalnya, bahasanya. Nah, ini yang tadi kita pakai bahasa ANSI. Nah, sekarang kita coba rubah untuk pakai bahasa IC 60617. Oke, kita enter, kita back, kita save. Nah, kita coba balik ke settingan tadi. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. I0 lebih dari 2, I0 lebih dari 1. Jadi disesuaikan untuk bahasa di lapangan untuk mempermudah pembacaan di sana. Oke, setelah itu kita back. Setelah itu kita masuk ke menu measurement.
dibalikan lagi setelah semuanya tersetting, CT rasio tersetting, terus settingan overcurrent sama ground fault sudah tersetting, maka balikin lagi ke posisi measurement. Caranya adalah untuk klik buku di kanan ini, nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Salam Strum.